Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Inilah kisah Pilu TKW asal Sumatera. Berangkat dengan harapan akan masa depan cerah di Kamboja, ia justru terjerat dalam mimpi buruk. Disiksa, dipaksa melayani beberapa pria asing setiap malam hingga pingsan, dan menjadi korban perdagangan organ tubuh. Semua berawal dari satu kebohongan yang mengubah hidupnya selamanya. Rini, berusia 24 tahun, adalah satu-satunya harapan bagi keluarga kecilnya. Sejak ayahnya meninggal, sang ibu berjuang seorang diri menafkahi mereka di sebuah pelosok desa di Sumatera Selatan. Adik perempuannya bahkan terpaksa putus sekolah dan membantu berjualan gorengan di pasar demi menambah penghasilan. Hidup terasa buntu, tak ada pekerjaan, tak ada jalan keluar, hanya kesunyian dan kemiskinan yang terus membelit. Dulu, Rini bercita-cita menjadi guru. Ia lulusan SMA dengan nilai yang cukup baik dan semangat yang tinggi. Tapi mimpi itu kandas perlahan, digerus oleh realitas kemiskinan. Hingga datanglah Bu Lilis, seorang perempuan yang tiba-tiba muncul di desa mereka. Penampilannya rapi, tutur katanya manis, dan yang paling memikat, ia mengaku sebagai agen tenaga kerja yang bisa memberangkatkan Rini ke Kamboja. Kerjanya gampang, cuma bersih-bersih kantor. Dapat makan, tempat tinggal, dan gajinya 13 juta sebulan. Kalau kamu rajin, bisa lebih, kata Bu Lilis sambil menunjukkan foto-foto gadis lain yang terlihat bahagia di luar negeri. Rini tahu ini terdengar terlalu indah. Tapi ketika melihat atap rumah yang bocor dan tangan ibunya yang semakin lemah, ia mulai berpikir. Mungkin inilah satu-satunya jalan. Ibunya sempat ragu, tapi Rini membujuk dengan lembut. Bu, ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, katanya sambil menggenggam tangan ibunya erat. Beberapa minggu kemudian, Rini berada di dalam pesawat bersama 3 perempuan lainnya, termasuk seorang gadis bernama Sari yang baru berusia 20 tahun. Tujuan mereka adalah Phnom Penh, ibu kota Kamboja, yang tanpa mereka sadari, akan menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Setibanya di Kamboja, mereka dibawa ke sebuah gedung tua di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk pusat ibu kota. Bukan kantor bersih dan profesional seperti dalam brosur, melainkan bangunan lusuh dengan jendela yang diselimuti teralis besi dan dijaga ketat oleh pria-pria bertubuh besar. Begitu masuk, tak ada sambutan hangat atau pengarahan kerja. Sebaliknya, mereka langsung diarahkan ke sebuah ruangan. Paspor dan ponsel, serahkan sekarang. Perintah salah satu pria dengan nada datar namun mengintimidasi. Selama kalian bekerja di sini, semua dokumen dan alat komunikasi kami amankan. Tanpa pilihan, satu persatu mereka menyerahkan paspor dan ponsel. Rini sempat ragu, namun tatapan tajam penjaga membuatnya mengurungkan niat untuk bertanya. Dalam sekejap, mereka kehilangan identitas, kehilangan koneksi dengan dunia luar, dan lebih buruknya lagi, kehilangan kendali atas nasib mereka sendiri. Kalian kerja di sini. Jangan macam-macam, kata seorang pria yang hanya dikenal sebagai Bos Chen. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia patah-patah yang membuat bulu kuduk merinding. Hari pertama, mereka dipaksa membersihkan ruangan dari pagi sampai malam. Tapi malam harinya, pintu kamar Rini diketuk. 2 pria asing yang mabuk masuk dan menyeretnya ke ruangan lain. Ia melawan, berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Sakit dan rasa malu menjadi satu. Malam itu, ia diperkosa. Kejadian itu terus berulang setiap malam. Rini dan teman-temannya dipaksa melayani pria-pria asing, seolah tubuh mereka tak lebih dari barang dagangan. Mereka hanya diberi makanan seadanya dan tidur berdesakan di ruangan biasa, masing-masing dengan kasur tipis yang sudah usang. Meski tak beralas lantai, tubuh mereka tetap melemah dari hari ke hari. Suatu malam, setelah 3 pria selesai memperkosanya, Rini jatuh pingsan di lantai. Napasnya lemah, tubuhnya menggigil. Seseorang memanggil Bos Chen. Dia gak bisa dipakai lagi. Mungkin sudah waktunya, gumam pria itu dingin. Setelah Rini pingsan, mereka membawanya ke sebuah ruangan bawah tanah yang dingin dan tertutup. Di sana, lampu sorot putih menyilaukan dan peralatan medis berjejer di atas meja. Seorang pria bersiap, mengenakan sarung tangan bedah. Sementara itu, Sari yang mulai curiga melihat Rini tidak kembali ke kamar, mulai menyusun rencana dengan 2 teman lain, Dini dan Lela. Mereka diam-diam mengamati jadwal penjaga,
menghafal pola patroli, dan menyimpan paku yang mereka temukan dari bawah kasur, satu-satunya senjata yang mereka punya. Namun, mereka tidak tahu kalau waktu mereka semakin sempit. Ginjal Rini sedang dipersiapkan untuk diambil dan dijual ke pasar gelap. Seorang pria membuka kotak instrumen bedah. Sorot matanya dingin di balik masker. Target cukup lemah. Siapkan bius, ujarnya dalam bahasa Kamboja. Dari sudut ruangan, kamera tersembunyi merekam, organ ini akan dijual ke luar negeri. Jarum menusuk lengan Rini. Bius mengalir, dan kesadarannya menghilang. Sementara itu, di lantai atas, Sari berdiri gelisah di dekat jendela kecil yang terali besi. Rini belum balik sejak tadi, bisiknya pada Lela dan Dini. Aku dengar mereka bilang, gak bisa dipakai lagi. Aku takut mereka bunuh dia. Lela, yang sejak awal menyimpan paku di balik celana dalamnya, mengangguk tegas. Kalau kita tunggu lebih lama, kita semua bisa bernasib sama. Kita harus kabur malam ini. Sari menyusun rencana. Mereka pura-pura sakit agar bisa dibawa keluar kamar. Saat penjaga lengah, mereka akan menyerang, merebut kunci, dan mencari Rini. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, Rini sudah dibawa ke ruang bawah tanah untuk diambil ginjalnya. Malam itu, rencana dimulai. Lela menjatuhkan tubuhnya ke lantai, berpura-pura kejang. Penjaga yang mendengar suara gaduh membuka pintu dengan kasar. Ada apa? Dia muntah darah. Tolong, dia bisa mati, teriak Dini. Penjaga itu melangkah mendekat, sedikit ragu. Tapi saat ia menunduk, Lela bangkit secepat kilat, menancapkan paku tajam ke lehernya. Darah muncrat. Penjaga itu meronta sebentar sebelum tumbang. Mereka langsung merebut kunci dari sabuknya dan berlari keluar kamar. Lorong-lorong gelap dan bau menyengat menyambut mereka. Sari menggenggam kunci dan membuka satu demi satu pintu, mencari tanda-tanda Rini. Tiba-tiba mereka mendengar suara logam diketuk pelan dari bawah lantai. Dengar. Itu dari bawah, bisik Dini. Mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di balik rak. Setelah membukanya, terlihat tangga sempit yang mengarah ke ruang bawah tanah. Perlahan-lahan, mereka menuruni tangga itu. Dan di ujungnya tampak sebuah pintu baja yang sedikit terbuka. Cahaya putih menyemburat dari celahnya. Lela menahan napas. Saat mereka mengintip ke dalam, mereka melihat Rini, tak sadarkan diri, terbaring di dalam ruangan itu. Cepat, kita harus keluar sekarang. Mereka berhasil melarikan diri melalui pintu belakang yang tidak dijaga, menggunakan kunci yang mereka ambil dari penjaga yang sebelumnya telah mereka tumbangkan. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, menyusuri gang gelap, melompati genangan air, menabrak keranjang sampah, hingga akhirnya tiba di jalan kecil yang diterangi lampu jalan redup. Beberapa warga masih duduk di depan rumah. Seorang ibu paruh baya menoleh saat melihat mereka yang lari terbirit-birit dengan wajah panik. Tolong, teman saya dikurung. Di dalam sana. Lela terengah-engah, hampir jatuh. Suaranya terputus-putus. Kata-katanya terdengar asing, berat, dan sulit dimengerti. Ibu itu langsung berdiri dan berteriak memanggil tetangga. Salah satu dari mereka segera menghubungi polisi. Tak butuh waktu lama, suara sirene meraung dari kejauhan. Polisi Kamboja langsung bergerak. Mereka menyerbu bangunan itu dan berhasil menyelamatkan Rini, yang masih hidup meski dalam kondisi kritis. Beberapa pria bersenjata berhasil ditangkap, namun sebagian lainnya melarikan diri melalui atap dan lorong belakang yang gelap. Setelah itu, mereka dibawa ke kantor polisi Kamboja, lalu ke KBRI. Rini kemudian dirawat di rumah sakit di Phnom Penh, sebelum akhirnya diterbangkan kembali ke Indonesia. Pesawat dari Phnom Penh mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi yang kelabu. Angin Jakarta menyambut tubuh-tubuh lelah yang telah terlalu lama dipaksa bertahan. Di antara mereka, Rini terbaring di atas ranjang dorong. Tubuhnya masih penuh selang infus, wajahnya pucat. Sari, Lela, dan Dini menyertai Rini di pesawat evakuasi KBRI. Mata mereka sembab, lelah, tapi kali ini ada secercah harapan. Mereka berhasil lolos dari neraka, meski luka yang dibawa bukan hanya di kulit, tapi jauh lebih dalam di jiwa. Di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Jakarta, Rini mulai sadar. Matanya berkedip perlahan, menatap langit-langit putih yang asing. Ia mencoba bangkit, tapi perutnya terasa nyeri. Ketika ia menunduk, dilihatnya perban lebar menutupi luka bekas operasi ginjal yang diambil para penjual organ itu.
Rini, suara lirih menyapa. Sari berdiri di samping ranjangnya, menggenggam tangannya erat. Rini menangis, bukan karena sakit, tapi karena sadar ia masih hidup. Dan karena ia tidak sendiri. Aku pikir, aku gak akan pulang, bisiknya. Kita pulang, Rin. Kita semua pulang, jawab Dini, tersenyum meski matanya masih merah. Berita tentang penyiksaan dan perdagangan manusia di Kamboja segera tersebar. Media nasional dan internasional menyoroti kasus mereka. KBRI bekerja sama dengan Kepolisian Internasional dan Interpol untuk mengusut jaringan yang membawa Rini dan teman-temannya ke neraka itu. Nama, Bu Lilis, yang dulu datang ke desa Rini pun muncul dalam daftar pencarian. Tapi di balik keadilan yang sedang diperjuangkan, Rini harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Dokter memastikan bahwa Rini telah kehilangan satu ginjalnya, bukan karena penyakit, melainkan akibat tindakan keji yang dilakukan tanpa belas kasihan. Organ vital itu direnggut darinya melalui prosedur ilegal yang brutal, meninggalkan bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang terus membekas dalam dirinya. Tubuhnya boleh pulang, tapi hidupnya takkan pernah sama. Beberapa minggu kemudian, Rini kembali ke desanya. Kepulangannya disambut isak haru ibunya dan warga kampung. Tak ada lagi mimpi tentang gaji besar di luar negeri. Yang ada hanya luka, trauma, dan pertanyaan tentang bagaimana ia akan melanjutkan hidup. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak akan diam. Rini mulai menulis kisahnya di blog. Ia menceritakan semua, dari janji palsu Bu Lilis, malam-malam neraka di kamar gelap itu, hingga detik-detik dirinya diselamatkan dari operasi ilegal. Tulisannya viral. Aktivis HAM, wartawan, bahkan pejabat pemerintah mulai menghubunginya. Ia diundang untuk berbicara di seminar dan diskusi tentang perdagangan manusia dan perlindungan TKI. Beberapa bulan kemudian, Rini menjadi relawan di sebuah LSM yang membantu korban perdagangan manusia. Ia mendatangi desa-desa kecil, mengedukasi warga tentang cara mengenali perekrut ilegal, menjelaskan dokumen yang sah, dan pentingnya melapor ke Disnaker atau KBRI sebelum berangkat ke luar negeri. Ia berdiri di depan balai desa. Saya di sini bukan sebagai pahlawan. Saya hanya perempuan desa yang hampir dijual tubuhnya berkeping-keping. Tapi saya pulang. Dan saya gak mau kalian mengalami yang sama. Warga menyimak. Beberapa ibu menangis, ada yang mencatat nomor-nomor pengaduan yang Rini tempel di papan pengumuman. Pesan dari cerita ini, kisah Rini bukan sekadar cerita. Ini adalah jeritan nyata dari ribuan suara perempuan Indonesia yang pernah bermimpi keluar dari kemiskinan, tapi malah terperangkap dalam lorong gelap perdagangan manusia. Di balik janji-janji manis para agen ilegal, tersembunyi perangkap mematikan yang bisa menghancurkan hidup dalam hitungan hari. Masih banyak perempuan di luar sana yang sedang duduk di rumah, mempertimbangkan tawaran serupa. Kerja gampang, gaji besar, tidak perlu syarat ribet. Mereka tidak tahu, itu mungkin awal dari kehilangan hak, tubuh, bahkan nyawa. Karena itu, kita harus belajar dari luka yang ditinggalkan oleh kisah seperti ini. Jangan percaya pada agen atau perekrut yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan menyerahkan dokumen pribadi sembarangan. Jangan tergiur tawaran besar tanpa kontrak resmi dan pengawasan hukum. Jika kamu atau keluargamu ingin bekerja ke luar negeri, pastikan melalui jalur resmi dan legal. Hubungi Dinas Ketenagakerjaan setempat. Konsultasikan dengan pihak BNP 2 TKI atau KBRI. Semua informasi itu tersedia. Tapi yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk peduli dan bertanya. Lebih baik dituduh terlalu hati-hati daripada pulang dalam keadaan tubuh tak utuh, atau tidak pulang sama sekali. Jangan biarkan mimpi menjadi awal dari mimpi buruk. Lindungi dirimu. Lindungi keluargamu. Jangan biarkan luka yang sama terulang untuk perempuan Indonesia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberi semangat. Jangan lupa like, kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.